فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Sekarang kita masuk pada Al-Mithalus Sabi' was-Samin, contoh ke-7 dan ke-8 dari dalil-dalil yang dituduh ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya mereka memalingkannya dari makna zahirnya. Terakhir contoh yang ke-6 yang dibahas secara panjang lebar adalah dalil-dalil tentang sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ahlu sunnah wal jamaah dituduh memalingkannya dari zahirnya ketika mereka menafsirkan kebersamaan dengan kebersamaan ilmu, dengan kebersamaan secara pendengaran, penglihatan, dan yang selainnya dari sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bantah bahwasanya itu justru adalah makna yang zahirnya sesuai dengan konteks ayatnya. Nah, ayatnya memang konteksnya ceritanya tentang kebersamaan Allah secara keilmuan, secara penglihatan, secara pendengaran, nah, dan yang lain-lainnya. Dan itu bukan pemalingan dari makna zahir, justru itu adalah makna zahirnya. Dan bukan maknanya bersama, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendiami tempat yang sama dengan tempatnya makhluk. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang ke-7 dan ke-8. Perhatikan baik-baik. Al-Mithalus Sabi' was-Samin, contoh yang ke-7 dan ke-8. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya, yaitu kepada manusia, min hablil warid, daripada urat leher. Kaminya di sini siapa? Yang mengatakan kami, kalau Allah yang bicara, siapa berarti? Allah, ya. Dan kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya. Wa qauluhu, dan juga contoh yang ke-8, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Aitu fusira al-qurbu fihima, di mana ditafsirkan makna al-qurbu, kedekatan, di dalam dua ayat tadi. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Diartikan dengan bikur bil malaikah. Ahlu sunnah, kata mereka, ahlu bid'ah yang menuduh, kalian artikan dengan dekatnya siapa? Malaikat. Nah, kalau Allah mengatakan nahnu, berarti kan siapa yang dekat? Allah. Lah kalian ahlu sunnah, kalian bilang yang dekat siapa? Malaikat. Kalian bilang Allahnya tetap di mana ini? Kalian bilang Allah tetap di mana? Di atas arsy. Sementara ayatnya bilang kami lebih dekat dengan kalian daripada urat leher. Berarti kalian apa ini? Takwil. Paham syubhatnya dulu? Paham apa itu tuduhan mereka? Paham ya? Allah mengatakan kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya. Kalian ahlu sunnah, kalian bilang bukan, yang dekat adalah siapa? Kalian yang maksud adalah siapa? Malaikat. Padahal Allah bilang yang dekat siapa? Kami. Paham ya? Sehingga ini syubhatnya. Mereka menuduh ahlu sunnah mentakwil apa? Dua ayat ini.
Karena Ahlussunnah menafsirkannya dengan kedekatan siapa? Malaikat. Berarti kalian mentakwil juga nya. Allah bilang kami, kalian bilang yang dimaksud adalah siapa? Malaikat. Sama saja kalian kayak kami, kata Ahlul Bidah. Paham syubhatnya? Nah, sekarang jawabannya. Perhatikan. Al-jawabu. Jawabannya. Anna tafsirul qurbi fihima biqurbil malaika. Bahwasanya penafsiran kedekatan pada dua ayat tersebut dengan kedekatan malaikat laisa sorfan lil kalami an zahiriha. Ini bukanlah pemalingan ayat, kalam itu ucapannya Allah, bukan pemalingan ucapan dari zahirnya, bukan. Menafsirkan dua ayat itu dengan kedekatan malaikat bukan bentuk pemalingan ayat dari mana? Zahir. Bagi siapa tapi? Liman tadabbarahu. Bagi yang mentadabburinya, bagi yang menelitinya, bagi yang menghayati dua ayat tadi. Amal ayatul ula. Dari sisi mana itu? Sekarang lihat. Adapun ayat yang pertama. Fa innal qurba muqayyadun fiha bima yadullu ala dzalik. Ayat yang pertama, kedekatannya itu dibatasi. Muqayyadun. Dikasih batasan dengan sesuatu yang menunjukkan akan hal itu. Memang ada sesuatu dalam ayat itu yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan dekat di situ bukan dekatnya Allah, tapi dekatnya siapa? Malaikat. Mana itu? Haitsu qala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, ayatnya bagaimana? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apa katanya setelah itu? Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Tatkala dia didatangi oleh dua orang yang mendatangi di kanan dan di kiri, senantiasa hadir, ada di situ, qa'id, mengawasi, duduk di situ. Siapa itu? Anil yamin wa anis shimal, dari kanan dan sebelah kiri siapa ini? Allah, nggak malaikat. Sehingga jelas yang dimaksud kami lebih dekat adalah siapa? Malaikat. Orang setelahnya jelas idyatalaqal mutalaqqiyani. Berapa yang nyambut? Dua orang. Apakah itu Allah? Jelas tidak. Anil yamin wa anis shimal. Dari kanan dan dari datang dua orang yang menyambutnya. Nah, senantiasa ada untuk mencatat amalannya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan suatu ucapan pun melainkan di sisinya terdapat raqib, malaikat yang senantiasa mengawasi. Atid ay hadir, senantiasa apa ini? Hadir. Siapa ini? Malaikat. Sebelah kanan mencatat ucapan apa ini? Yang baik, sebelah kiri mencatat yang jelek. Sehingga konteks ayatnya jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan nahnu di situ adalah siapa? Malaikat. Paham ya? Sehingga jangan memahami cuma dari satu ayat ini saja. Ini perhatikan cara beliau menafsirkannya, ya. Untuk menafsirkan satu ayat, kamu nggak bisa hanya memotong ayat itu saja. Kamu harus lihat apanya? Konteks keseluruhannya. Ini ceritanya tentang apa? Nggak bisa ayatnya dipotong, kemudian dilihat, dibaca, diartikan. Nggak bisa. Harus tengok dulu sebelumnya cerita tentang apa. Lanjutkan lagi setelahnya cerita tentang apa. Baru nampak nanti apanya? Maknanya. Ini tipsnya ya. Tips untuk menafsirkan apa? Ayat Al-Quran. Jangan dipenggal. Tengok dulu sebelumnya gimana. Lihat dulu apanya. Setelahnya gimana. Nanti akan tampak jelas lagi. Nah, ya kalau cuma nahnu gitu aja ya, iya jelas apa yang dimaksud. Allah Subhanahu wa taala, nahnu ya kami ya, Allah masuk di dalamnya. Nah, kalau ngelihat cuman sepotong ayat itu saja. Fa bi qaulihi id yatalaqqa, maka pada ucapan Allah id yatalaqqa,
tatkala datang kepadanya dalilun ala annal murada bi qurbul malakainil mutalaqiyaini, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan dekat di dalam ayat yang pertamanya wa nahnu aqrabu, kami lebih dekat, yang dimaksud adalah kedekatan dua orang malaikat yang ada di sampingnya. Selesai? Sehingga ketika Ahlussunnah menafsirkan nahnunya dengan malaikat, Ahlussunnah sama sekali tidak melakukan takwil. Mereka tidak memalingkan makna ayat dari zahir. Bahkan itu makna yang zahir, jelas kelihatan bahwasanya yang dimaksud adalah nahnunya. Nahnu siapa ini? Malaikat. Mentakwil Ahlussunnah? Tidak. Wa ammal ayatus tsaniyah. Selesai dari ayat yang pertama ya. Adapun ayat yang kedua, fa innal qurba fiha, kedekatan di dalam ayat tersebut muqayyadun bihalil ihtidar, dibatasi dengan keadaan sakratul maut, ihtidar, saat sekarat, saat menjelang kematian, namanya ihtidar. Kedekatannya adalah kedekatan ketika di saat sakratul maut. Apa ayatnya tadi kata Allah Subhanahu wa taala yang kedua? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami saat itu, saat manusia itu sedang ihtidar, saat manusia sedang dijemput oleh kematian, saat itu kami lebih dekat daripada kalian. Kata siapa ini? Kata Allah. Nah, walladzi yahdurul mayyit inda mautihi al malaikah, dan yang hadir di sisi mayit ketika dia hendak mati adalah siapa? Malaikat. Jelas. Ketika orang itu sakratul maut, yang ada di sampingnya adalah malaikat. Mengapain malaikat? Nyambut nyawa. Liqaulihi ta'ala wa liqaulihi ta'ala, dan juga karena firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 61. Hatta idza jaa ahadukumul maut, sampai jika datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Ini tanda-tandanya. Sampai datang saatnya kematian pada salah seorang dari kalian, tawaffathu rusuluna, maka dia diwafatkan oleh utusan kami. Siapa yang mewafatkannya? Utusan kami, kata Allah, yaitu para malaikat. Sehingga jelas, yang menghadiri mayit ketika dia sakratul maut, ketika ihtidar adalah malaikat. Tawaffathu rusuluna. Siapa yang mewafatkannya? Kata rusuluna, utusan kami, yaitu para banyak, ya kan? Siapa ini kok banyak? Malaikat maut wa a'wanuhu, malaikat maut dan para pembantunya. Satu tim. Ketuanya siapa? Malaikat maut. Punya pembantu? Banyak, rusul. Nah, wahum la yufarritun, dan mereka tidak berkurang-kurang dalam melaksanakan tugas. Tafrid ini kurang dari standar, enggak. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, persis seperti itu yang mereka jalankan. Enggak tafrid. Ini malaikat. Kemudian, sehingga jelas, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepada orang yang mau mati ini daripada kalian. Siapa yang dimaksud dekat? Malaikat. Sehingga bukan mentakwil Ahlussunnah wal Jamaah ketika mengartikan nahnu, kaminya di sini dengan malaikat. Karena memang yang hadir di sisi mayit ketika sakratul maut adalah para malaikat. Tsumma inna fi qaulihi walakin la tubsirun. Kemudian lanjutan ayatnya. Kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Walakin la tubsirun. Akan tetapi kalian tidak bisa melihatnya. Kami lebih dekat, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Menunjukkan yang hadir itu di mana? Di situ atau jauh? Di situ. Tapi walaupun di situ, kalian tidak bisa apa? Melihatnya. Kalau Allah berarti jelas Allahnya nggak di mana ini? Di
Di situ yang hadir di situ berarti ketika sakratul maut, walakin la tubsirun, tapi kalian nggak bisa melihat. Kalau dia di sana jauh, nggak ada gunanya dibilang tapi kalian tidak bisa apa ini melihat. Kalau kalian tidak bisa melihatnya, berarti orangnya sebenarnya apa ini? Ya, tapi kalian nggak bisa melihatnya, iya kan? Nah, dalilan bayinan. Kalimat itu adalah dalil yang jelas ala annahumul malaikat. Bahwasanya mereka itu adalah para malaikat. It yadullu ala anna hadzal qarib fi nafsil makan. Karena itu menunjukkan bahwasanya yang dekat tadi itu berada di tempat itu juga. Tapi kalian apa? Kalau di tempat lain dia nggak ada gunanya dibilang tapi kalian tidak bisa apa? Melihatnya. Yang ngapain mau orang dia nggak bilang mau bisa dilihat, dia mau nggak bisa dilihat tetap nggak akan terlihat. Orang dia nggak di mana? Di tempat. Ketika dibilang tapi kalian tidak bisa melihatnya, menunjukkan orangnya sebenarnya hadir di mana ini? Tempat. Hanya saja kalian, walakin hanya saja kalian tidak bisa apa ini? Berarti orangnya apa ini? Yang dekat ini berarti apa? Di tempat itu juga. Walakin la nubsiru. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Wa hadza yu'ayyinu. Ini memastikan. Kalimat ini, walakin la tubsirun, ini memastikan ayyakunal muradu qurbal malaikat. Bahwasannya yang dimaksud adalah dekatnya siapa? Malaikat. Karena yang hadir saat sakratul maut jelas siapa tadi? Para malaikat. Nah, sehingga Ahlussunnah ketika menafsirkan kaminya dengan malaikat, Ahlussunnah sama sekali tidak melakukan yang namanya apa ini? Takwil. Dan mereka menafsirkan ayat itu sesuai dengan apanya? Zahirnya. Nah, lagi-lagi yang menjelaskannya adalah lanjutan apanya? Ayatnya. Sehingga jangan dipenggal-penggal ayatnya. Supaya nampak jelas apa yang dimaksud, maka ayatnya dibaca secara apa ini? Lengkap. Listihalati dzalika fi haqqillahi ta'ala. Karena kemustahilan hal tersebut pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah hadir di saat apa ini? Orang itu mau meninggal di samping. Yang hadir di situ, yang bertugas menyambut nyawanya adalah siapa? Malaikat. Selesai. Sehingga dalam dua ayat ini sama sekali Ahlussunnah ketika menafsirkan dekatnya dengan dekat malaikat ini tidak terjatuh ke dalam apa ini? Takwil sama sekali. Yang pertama tadi apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang dimaksud dekatnya siapa? Malaikat. Karena lanjutannya apa ini? Idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anishimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Siapa nih? Malaikat jelas. Nah, begitu juga dengan ayat yang kedua, bahwasanya yang dimaksud adalah malaikat. Nah, baqiya an yuqal. Pertanyaan kedua sekarang. Oke, anggaplah kalian nggak melakukan ta'wil. Oke, selamatlah kalian. Baqiya an yuqal. Tersisa pertanyaan. Falimada adafallah al-qurba ilaihi. Lantas kalau begitu kenapa Allah menyandarkan kedekatan kepada dirinya? Kenapa Allah bilang yang dekat nahnu? Kami. Allah ikut berarti? Hah? Ikut. Kan kami kata Allah. Berarti Allahnya masuk. Masuk. Orang yang bilang itu, yang mengatakan ayat itu siapa? Yang berbicara dengan ayat itu? Allah. Kalau Allah bilang kami, berarti Allahnya masuk. Masuk. Kenapa Allah pakai bahasa kami kalau begitu? Padahal yang dekat adalah siapa? Malaikat. Paham pertanyaan kedua sekarang? Nah. Wa hal ja'anahu hadza ta'bir muradan bihil malaikat. Apakah pernah datang semisal ucapan ini, semisal gaya bahasa kayak gini, pakai kami, tapi yang dimaksud adalah siapa? Malaikat. Kalau inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkannya, memang Allah yang menurunkan. Iya kan? Nah, sekarang ada nggak contoh penggunaan dalam bahasa Arab bahwasanya ketika Allah mengatakan kami, kemudian tapi yang dimaksud adalah siapa ini? Malaikat. Allahnya nggak masuk. Ini pertanyaannya. Dua. Yang pertama, kenapa Allah menyandarkan kedekatannya kepada dirinya? Kami dekat, padahal yang dimaksud adalah dekatnya siapa? Malaikat. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa? Atau apakah ada contohnya? Bahwasannya ketika Allah mengatakan kami, yang dimaksud adalah siapa ini? Malaikat. Yang pertama, kenapa? Kemudian minta contoh yang semisal dengan itu ada enggak? Jawabannya. Adhafallahu ta'ala qurbal malaikati ilaihi.
Allah menyandarkan kedekatan malaikat dengan manusia tadi kepada dirinya. Allah bilang yang dekat siapa? Kami. Allah ikutkan dirinya. Allah pakai bahasa kami. Li'anna qurbahum bi amri. Sangat simpel jawabannya. Karena kedekatan para malaikat itu adalah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyuruh para malaikat untuk dekat dengan manusianya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin malaikatnya dekat dengan manusianya. Wahum junuduhu wa rusuluh. Dan mereka itu adalah pasukan Allah dan utusannya Allah. Sehingga boleh Allah mengikut sertakan dirinya dengan mengatakan nahnu kami. Jelas boleh. Kenapa? Karena kedekatan malaikat tadi dengan manusianya adalah hasil perintahnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menyuruh malaikat untuk dekat dengan manusia. Sehingga boleh Allah ikut menyertakan dirinya? Sangat boleh. Orang semuanya punya dia juga itu malaikatnya. Ketika bilang aku dekat, boleh? Boleh. Nah, aku dekat kepada hamba tadi melalui siapa aku sekarang? Tadi malaikat. Nah, wa qad ja'ana hadza ta'bir, dan telah datang contoh penggunaan bahasa seperti ini. Murad dan bihil malaika, dan yang dimaksudkan dengannya adalah malaikat. Ada contohnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti contohnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, dan jika kami qara'na, siapa? Kami, ya kan? Tasrifan kalian. Qara'a, qara'u. Terakhirnya apa? Qara'tu, qara'na. Siapa? Nahnu, kami. Dan kami. Dan jika kami telah membacakannya, selesai membacakan ayat yang diwahyukan itu kepadamu, wahai Nabi, fattabi' Qur'ana, maka ikuti Qur'annya dia, ay tilawatahu. Ikuti bacaannya. Karena dulu Rasul tergesa-gesa. Jibril belum siap membacakan wahyunya, Rasul langsung apa ini? Ngikuti, takut lupa. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu, nanti tunggu selesai Jibril, baru kamu apa? Ittabi Qur'ana. Baru kamu ikuti apanya? Bacaannya tadi. Jangan dia masih sedang baca, kamu sudah ngapain? Ngikuti wahyu nanti. Allah maunya tunggu setelah kami membacakannya, baru engkau apa? Mengikuti bacaannya tadi. Sudah? Nah, fa innal murada bihi qira'atu Jibril. Jelas yang dimaksudkan adalah bacaannya siapa? Apakah Allah yang langsung membacakannya kepada Nabi? Tidak. Yang membacakannya adalah Jibril. Tapi Allah pakai bahasa apa tadi di atas? Qara'na. Siapa yang membacakan? Jibril. Fa idza qara'nahu. Pakai bahasa kami. Padahal yang membacakannya adalah Jibril. Sehingga Allah biasa pakai bahasa kami. Padahal yang dimaksud adalah malaikat. Ala Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membacakan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'an Allah Ta'ala ada fakirah ilahi. Bersamaan Allah menyandarkan pembacaannya kepada dirinya. Qara'na, enggak qara'a. Jika dia telah selesai membacakannya, Allah ikutkan dirinya? Allah ikutkan. Kenapa? Allah ikutkan dirinya. Karena pembacaan Jibril kepada Rasulullah itu adalah hasil perintahnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nyuruh Jibril untuk membacakan ayat itu kepada Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut sertakan dirinya dalam bahasa ayatnya tadi. Qara'nahu, jika kami selesai membacakannya. Kenapa? Walaupun di lapangan secara faktanya yang membacakan hanya siapa ini? Jibril, tapi pembacaan Jibril kepada Rasulullah adalah perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini bahasa yang biasa digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin, akan tetapi, lama kana Jibrilu, ketika Jibril yaqra'uhu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrillahi ta'ala, ketika Jibril membacakannya kepada Nabi adalah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahhat idhafatul qira'ah ilaihi ta'ala. Maka sah dan boleh menyandarkan pembacaan itu kepada siapa ini?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang nyuruh Jibril bacakan kepada Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak suruh Abdur beli galon. Abdur beli galon. Dia bilang, "Bu, Ustaz beli galon, beli air." Boleh dia bilang sandarkan kepada anak. Padahal yang melaksanakan transaksinya siapa? Kenapa? Karena dia belinya pakai apa? Perintah dari. Boleh Anda bilang, boleh dia bilang kayak gitu? Boleh kita bilang kayak gitu? Boleh. Yang beli air Ustaz, boleh. Sangat boleh sekali. Ini nggak ada masalah ketika Allah mengatakan apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi. Kami lebih dekat kepadanya. Padahal yang dekat siapa? Malaikat. Paham sampai sini ya, Pak? Nah. Wa kadzalika jaa fi qoulihi ta'ala. Begitu juga datang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 74. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'. Tatkala hilang dari Nabi Ibrahim rasa takut. Raw'. Waja'athul busyra, dan datang kepadanya kabar gembira bahwasanya dia akan mendapatkan seorang anak walaupun usianya sudah tua, dan dia mendapatkan kabar gembira. Yujadiluna fi qaumi Lut, dia mendebat kami terkait dengan nasibnya kaum Lut. Kenapa Lut itu dibinasakan segala macamnya? Didebat oleh siapa? Kan malaikat datang kepada Ibrahim mau menghancurkan kaum Nabi Lut. Sebelumnya singgah di tempat Nabi Ibrahim lah. Ketika disitulah didebat. Ketika ditanya mau ngapain, kamu menghancurkan kaumnya Lut. Maka didebat. Allah bahasakan apa? Yang didebat oleh Ibrahim siapa? Dijadiluna. Dia mendebat siapa? Kami. Padahal yang didebat oleh Ibrahim siapa? Jelas para malaikat yang datang kepada saat itu dalam bentuk manusia, kemudian dijamu oleh siapa ini? Ibrahim alaihissalam. Sehingga jelas yang didebat oleh Ibrahim saat itu adalah malaikat. Tapi Allah bahasakan dengan siapa yang didebat? Nah, yujadiluna, dia mendebat kami. Padahal yang di situ siapa? Para malaikat. Wa Ibrahim innama kana yujadilul malaikah. Padahal Ibrahim itu hanyalah mendebat para malaikat. Alladzina hum rusulullah. Tapi kenapa lagi-lagi Allah pakai bahasa kami? Karena yang didebat itu adalah utusannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selesai sampai sini? Sehingga sah dan jelas bahwasanya biasa Allah pakai bahasa kami, padahal yang dimaksud adalah para malaikat. Nah, selesai. Gampang? Gampang karena udah punya ilmunya. Lah iya kan? Kenapa sekarang jadi gampang? Karena kita punya ilmunya sekarang, kita tahu makna ayatnya. Nah, ini keutamanya ilmunya. Nah. Kemudian al-mithalut tasi' wal 'ashir. Contoh yang ke-9 dan ke-10. Lanjut. Tengok dulu. Lanjut. Bisalah. Contoh yang ke-9 dan yang ke-10. Qauluhu ta'ala. Nanti ujiannya jawablah dari subat-subat berikut ini 1 sampai 10. Bagaimana terkait dengan tuduhan Ahlul Bidah bahwasanya Ahlus Sunnah melakukan takwil? Ayat pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa Ustaz? 10. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, an safinati Nuh, tentang kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Tajri bi a'yunina, kapal itu tajri, dia berjalan. Bi a'yunina, di pandangan kami, di mata kami. A'yun ya, di mata kami. Kapalnya berjalan di matanya Allah Subhanahu wa taala. Wih, mana ya? Berarti Allah dan makhluknya berjadi apa ini? Satu. Iya. Oh, enggak gitu. Oh, berarti kalian takwil. Kalau kalian bilang enggak kayak gitu, maknanya berarti kalian Ahlus Sunnah melakukan apa ini? Ayatnya jelas-jelas mengatakan tajri bi a'yunina, kapal tersebut berjalan di matanya siapa? Kami. Wa qauluhu li Musa. Yang ke-10, dan ucapan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Walitusna ala aini, dan agar engkau diurusi
diperhatikan di atas mata kami. Wih, Nabi Musa diurus oleh Allah di mana? Allah di atas apa? Mata kami. Mataku kata siapa? Allah. Aini di atas mataku. Berarti Nabi Musa diurus, diatur, dibesarkan oleh Allah di atas apanya? Matanya Allah. Berarti Nabi Musa menjadi satu dengan zatnya siapa? Allah. Enggak, itu maksudnya begini. Kalian berarti apa kata mereka? Mentawil. Paham subhatnya dulu? Nah, ya, kalau nggak paham subhatnya, jawabannya nanti percuma. Paham ya? Nah, wal jawabu, jawabannya annal makna fi hatainil ayatain, bahwasanya makna pada dua ayat ini ala zahiril kalami, sesuai dengan zahir ucapannya, tidak dipaling-palingkan, wa haqiqatihi, dan sesuai dengan hakikatnya. Lakin akan tetapi hanya saja ma zahirul kalami, apa zahirnya ucapan ini, wa haqiqatuhu huna, dan apa hakikatnya di sini. Hal yuqal, apakah ingin kita katakan inna zahirahu wa haqiqatahu, bahwasanya zahirnya dan hakikatnya adalah anna safinata tajri fi ainillah. Masa ini zahirnya? Apakah makna zahirnya dan hakikatnya kapal itu berjalan di dalam matanya Allah? Atau untuk ayat yang kedua, anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yurabba, diasuh, dibesarkan, dididik, diurusi oleh Allah fauqa ainillahi ta'ala, di atas matanya Allah. Kan ala aini walitusna'a ala aini, di atas mataku. Apakah Allah berarti membesarkan Nabi, mengurusi Nabi Musa di atas matanya siapa? Allah. Apakah ini maknanya? Yuqal, atau maknanya adalah inna zahirahu as-safinah, anna safinata tajri wa ainullah tar'aha wa taqla'uha, bahwasanya kapalnya Nabi Nuh tersebut berjalan dan dalam keadaan pandangan Allah itu memperhatikannya dan mengurusinya. Jalannya tetap di mana? Jalannya tetap di laut. Hanya saja pandangan Allah itu mengawasi jalannya kapal tersebut dan menjaganya. Wa kadzalika tarbiyatu Musa. Begitu pula dengan pengurusan Nabi Musa. Diurusinya Nabi Musa takunu ala inillahi wa tar'ahu wa yaqla'uhu biha. Allah mengawasinya dengan pandangannya dan Allah menjaganya. Yaqla itu artinya menjaga. Yaqlat. Allah menjaganya. Allah besarkan di kalangan siapa ini? Keluarga Fir'aun. Tapi diawasi oleh siapa ini? Allah Subhanahu, dijaga. Bayangkan, di tengah-tengah Fir'aun, dekat dengan musuh terbesarnya, malah justru selamat. Siapa ini? Siapa? Nabi Musa. Yang mana sekarang yang mau kita jadikan makna zahirnya? Kapal itu jalan di dalam matanya Allah, atau kapalnya jalan di laut tapi dengan pengawasan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan siapa ini? Musa. Apakah Allah membesarkan Nabi Musa di dalam matanya Allah atau di keluarganya Firaun tapi dengan pengawasan dari siapa ini dan penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang mana? Wala raiba annal qaulal awal batilun. Tidak diragukan bahwasanya pendapat yang pertama batil min wujuhin, min wajaini, dari dua sisi. Yang mana yang pertama ini? Yang mana, Iban? Yang mana, Abdur? Yang pertama. Bahwasanya kapal itu jalan di dalam mata Allah. Bahwasanya Nabi Musa diurus, diatur di dalam matanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas batil dari dua sisi. Kenapa? Al-awwal, yang pertama, annahu la yaqtadhihil kalamu. Bahwasanya ini tidak dikehendaki oleh ucapannya, enggak dikehendaki oleh ayatnya. Bimuqtadal khitabil arabi,
dengan penggunaan bahasa Arab. Nggak masuk. Secara kaidah bahasa Arab jelas nggak ini yang dimaukan. Wal Qur'an innama nazala bi lughatil Arab. Dan Al-Qur'an itu turun dengan bahasa yang biasa digunakan oleh orang Arab. Sementara kaidah bahasa Arab nggak menginginkan makna kayak gitu. Ketika ada kalimat seperti itu, nggak ada maknanya apa ini? Seperti itu. Allah Ta'ala, Allah mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Sehingga Al-Quran bahasanya turun dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa qala ta'ala nazala bihir ruhul amin. Al-Quran turun dibawa oleh ruhul amin, ruh yang terpercaya yaitu Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Kepada hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Wala ahada yafham. Maka dari sini tidak ada satupun orang yang memahami. Dari orang yang paham bahasa Arab dan pakai bahasa Arab. Min qaulil qail. Kalau ada orang yang mengatakan. Fulanun yasiru bi'aini. Si fulan berjalan di mataku. Nah, gitu ngartikannya. Kalau ada orang Arab ngomong. Ini kan orang Arab ceritanya. Nggak usah diartikan. Kalau ada orang Arab bicara fulan yasiru, si fulan berjalan bi'aini, nggak ada orang yang memahami orang Arab atau orang yang bahasa Arabnya kuat yang bisa ngerti bahasa Arab bilang bahwa oh berarti si fulan berjalan di dalam apa ini? Makanya nggak ada. Kalau Anda bilang ya Abu Raid yasiru bi'aini, Abu Raid berjalan bi'aini, nggak ada orang Arab yang paham kalimat kayak gitu membayangkan berarti Abu Raid jalan di dalam apa ini? Matanya nggak ada. Semua orang Arab atau yang paham bahasa Arab pasti memahami, oh berarti Abu Raid berjalan dengan apa ini? Dengan apa? Pengawas. Kita aja kalau ngapain orang. Ngomong, tengok ya, tengoki kau, awasi kau. Kan dia kan? Nggak ada kenapa? Masuk kau ke mata. Masa gitu maknanya? Nggak ada orang kayak gitu maknanya. Nah, sehingga ketika orang Arab mengatakan fulan yasiru bi'aini, nggak ada orang memahami si fulan itu berjalan di dalam apa ini? Mata nggak ada. Wala ahada yafhamu min qaulil qail fulanun yasiru bi'aini annal makna annahu yasiru dakhila aini. Bahwasanya si fulan tadi berjalan di dalam matanya. Nggak ada yang memahami kayak gitu. Wala min qaulil qail, tidak pula dari ucapan seseorang fulanun taqarraja ala aini. Si fulan keluar bi aini, dia tamatan aini, dia lulus bi aini. Nggak ada dia lulus dari mataku. Dulu dia belajar di mataku, kemudian dia keluar dan lulus. Nggak ada. Memahami seperti itu nggak ada. Memahami apa? Nataqarrujahu kana wa huwa raqibun ala aini. Bahwasanya keluarnya si fulan tadi, bahwasanya setelah sebelumnya dia itu raqibun mengendarai dari dalam apanya? Matanya, kemudian dia keluar, lulus dari matanya. Walawidda'a muddain anna hadza zahirul lafzi fi hadzal kitab la dhahika minhu sufaha. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu maknanya, maka orang dungu pun akan tertawa. Orang dungu aja pasti akan apa ini? Tertawa. Bego masa ada kayak gitu. Apa artinya si fulan yasiru ini? Oh, si fulan berjalan di matanya. Si fulan keluar bi'aini. Oh, si fulan tadi awalnya di mata, kemudian dia keluar. Nggak ada kayak gitu. Nah. Fadlan anil uqola, lebih-lebih lagi orang yang berakal, lebih-lebih lagi tertawa, kata beliau. Sehingga ini jelas batil maknanya, nggak dikehendaki oleh kaidah-kaidah penggunaan bahasa Arab. Mengartikan apa? Tajri bi ayunina, kapal itu berjalan apa ini? Di dalam mata kami, nggak ada kayak gitu secara bahasa Arab. Sehingga yang kedua sitinya, anna hadza mumtani'un ghayatal imtina. Ini mustahil dengan sebenar-benarnya kemustahilan. Wala yumkinu liman arafallahu wa qaddarahu haqqa qadari. Dan tidak mungkin bagi orang yang kenal dengan Allah dan benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala an yafhamahu fi haqqillahi taala. Untuk memahami makna seperti itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kenal dengan Allah dan memuliakan Allah, nggak mungkin dia sanggup untuk mengartikan seperti itu. Masa ia bisa membayangkan kapal berjalan di matanya siapa ini? Allah. Masa matanya Allah hanya dijadikan sebagai apa ini? Tempat untuk berjalannya apa ini? Kapal. Ini orang yang kenal Allah dan mengagungkan Allah nggak mungkin punya pemahaman seperti itu, kata beliau. Li'anna Allah Ta'ala mustawin ala arsyih.
Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu istiwa di atas arsy-Nya. Kan jelas-jelas Allah istiwa di atas arsy-Nya, maka kapalnya di mana berarti? Di atas apa? Kan dia mau jalan di atas matanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kan dia harus naik kemana? Sementara jelas-jelas secara fakta di lapangan kapalnya jelas berjalan di mana ini? Di laut. Nah, li'anna Allah Ta'ala mustawin ala arsy ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluknya. La yahillu fihi syai'un min makhluqati, tidak ada yang mendiami Allah sesuatu apapun dari makhluknya. Kalau ada yang mendiami Allah dari makhluknya, berarti sama-sama istiwa di atas apa ini? Karena Allah istiwa di atas. Kalau ada makhluk yang mendiami Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti makhluknya pun ikut apa ini? Ikut istiwa di atas ars. Boleh kita bilang kapal istiwa di atas ars. Kenapa? Karena kapalnya jalan saat itu di atas apa ini? Di dalam matanya Allah. Sementara Allah yang istiwa di atas ars. Berarti kan kapalnya ikutan di mana ini? Nempeng di atas apa? Ars. Masa ada orang yang kenal dengan Allah, paham dengan Allah, masa nafsirkan kayak gitu? Nah, wala huwa halun fi syai'in min makhluqati, tidak pula Allah yang mendiami sesuatu dari makhluknya. Sehingga makhluk tidak ada yang mendiami Allah, dan Allah tidak pula mendiami satupun dari apanya? Makhluknya. Ini keduanya terpisah. Allah sendiri di tempatnya, makhluknya pun apa ini? Terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala an dzalika uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah dari hal tersebut dengan ketinggian yang besar, ini gak layak untuk dipahami pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza tabayyana butlanu hadza min nahiyatil lafdhiyyati wal ma'nawiyyah, maka jika sudah jelas bagimu batilnya yang ini, batilnya pendapat yang pertama dari dua sisi lafaz dari sisi kaidah bahasa apa ini? Arab, dan dari sisi secara makna ta'ayyana ayyakuna zahirul kalami wal qaulus sani. Maka pastilah yang dimaksud yang benar adalah pendapat yang keberapa? Kedua. Artinya apa? Kapal tersebut berjalan dengan pengawasan dan penglihatan dari kami. Bahwasanya Nabi Musa tumbuh besarnya itu dengan pengawasan dan penjagaan dari kami. Jelas ini yang makna yang benar. Bukan kapal itu berjalan dan Musa dibesarkan di dalam siapa ini? Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan cuma dua pendapatnya. Ketika yang satu jelas batil, tersisa pendapat yang keberapa? Kedua yang benar jelas. An-nasafinata tajri wa ainullahi tar'aha wa taqla'uha. Bahwasanya kapal itu berjalan di lautan dan mata Allah mengawasinya dan mengurusinya dan menjaganya. Wa kadzalika tarbiyatu Musa. Begitu pula dengan penjagaan terhadap Nabi Musa. Takunu ala ainillahi yar'ah. Dilakukan dengan pandangan dari Allah yang mengurusinya, wa yaqla'uhu, dan menjaganya. Wa hadza ma'na qauli ba'dis salaf, dan inilah makna dari ucapan sebagian salaf, bimar an minni. Ini maknanya, dengan pandangan minni. Salaf ketika mengartikan ayat tadi diartikan dengan Musa dibesarkan bimar an minni, dengan pandangan dariku, bukan dengan pandangan di dalam apa aku? Mataku, enggak. Bimar an minni, dariku. Berarti pandangannya muncul awalnya dari siapa? Allah kepada siapa ini? Musa. Bimar an minni, kata Allah, dengan pandangan penglihatan dariku, bukan di dalamku. Minni kan pangkalnya ya. Artinya pandangan itu berawal dari mana ini? Dari Allah, diarahkan kepada siapa ini? Kepada kapal dan kepada apa ini? Nabi Musa. Paham maknanya? Nah, sehingga salaf sendiri mengartikan bimar an minni, dengan penglihatan dariku. Dari berarti kan ada keringnya ya. Berarti dari Allah kepada kapalnya Nabi Nuh dan kepada siapa ini? Nabi Musa. Fa innallaha ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala, idza kana yaqla'uhu bi'ainihi, jika Allah menjaganya dengan matanya, melalui matanya. Nah, kamu menjaga anak-anakmu dengan mata? Iya kan? Kan menjaga orang dengan mata bisa ya? Dengan mata. Diawasi dengan mata. Gitu. Lazima min dzalika an yarahu. Itu berarti mengharuskan dia melihatnya. Kalau aku mengawasi dia dengan mataku, berarti aku pasti apa ini? Melihat dia. Kalau dia nggak lihat, aku nggak bisa apa ini berarti? Mengawasi. Nah,
Walazimul makna sahih juz'un minhu. Dan konsekuensi dari makna yang benar adalah bagian darinya. Ini bagian darinya. Betul bahwasanya yang dimaksud adalah Allah melihat kapal itu. Allah melihat Nabi Musa tumbuh kembang di tengah-tengahnya keluarga siapa ini? Fir'aun. Kama huwa ma'lumun min dalalatil lafzi, sebagaimana yang sudah diketahui secara penunjukan lafaz, haitsu takunu bil mutabaqah wa tadammun wal iltizam, sebagaimana yang telah lalu bahwasanya sesuatu itu difahami secara mutabaqah dan tadammun dan iltizam. Sudah lewat di awal-awal dulu dalalatul lafzi, sisi penunjukan itu dengan 3. Yang pertama mutabaqah, semua maknanya. Tadammun salah satu apanya? Maknanya, sebagian maknanya. Iltizam dengan makna yang di luar. Nah, ketika mengatakan Ar-Rahman, oh ini berarti menunjukkan Allah punya nama Ar-Rahman dan punya sifat apa? Rahmat. Ini berarti penunjukannya mutabaqah. Ar-Rahman berarti menunjukkan Allah punya sifat kasih sayang. Ini satu aja Anda sebutkan. Anda nggak bilang nama. Anda cuma bilang sifat. Berarti secara apa ini? Tadammun. Oh, sifat Rahman, Ar-Rahman berarti ini menunjukkan Allah yang memberi kita rezeki. Salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah dengan bentuk apa ini? Rezekinya. Ini kan bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Anda pakai dalil rahmat, kasih sayang untuk rizki, ini secara apa ini? Iltizam. Kan iya kan? Nggak ada dari kata rahmannya rezeki, nggak ada maknanya. Tapi secara konsekuensinya makna di luar ini. Tapi betul menunjukkannya. Iya. Nah, sehingga ini selesai ya kawan, bahwasanya yang dimaksud dengan berjalannya kapal dan penjagaan terhadap Nabi Musa ini adalah dengan pengawasan dan penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kapalnya berjalan di dalam matanya Allah dan bukan pula Nabi Musanya dibesarkan di dalam matanya Allah, dan ini bukan memalingkan. Kenapa? Karena nggak mungkin secara kaidah bahasa Arab dan secara makna untuk diartikan seperti itu. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ada pun contoh yang keberapa? Ke-11 masih ada. Insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.